welcome to our video with me Jenny. Dan saya nggak sendiri guys, tapi saya ditemani oleh kami dari kelompok 5. Siapa aja nih? Kenalin diri kalian. Kenalkan, aku David Siagian. Saya Nur Kami, saya Novianti, dan saya Nur Susilawati. Kami nih sekarang mau jelasin gimana sih anak fisika itu sebenarnya, ngapain aja kami. Penasaran. Let's go. Guys, yang kami maksud tadi 1, 2, 3. Apa sih ini? Ini adalah percobaan 5 karakteristik tabung Geiger-Müller yang melatar belakangi dari eksperimen karakteristik tabung Geiger-Müller ini, di mana sinar radioaktif memiliki radiasi yang tidak sembarang alat dapat menahannya, sehingga dibutuhkan alat yang dapat menahan dan menghitung radiasi zat radioaktif. Alat-alat deteksi zat radioaktif itu diantaranya detektor Geiger-Müller counter, scintillation counter, kamar kabut Wilson, dan teknik emulsi nuklir. Semua alat tersebut dibutuhkan untuk dapat menahan dan menghitung sinar radiasi, diantaranya sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Detektor Geiger-Müller counter akan menjadi pokok bahasan utama pada eksperimen kita kali ini. Rumusan masalah dari eksperimen ini ada 4. Yang pertama yaitu bagaimana cara kerja dari detektor Geiger-Müller. Yang kedua, bagaimana cara menentukan waktu mati dari detektor Geiger-Müller. Yang ketiga yaitu bagaimana cara menentukan kurva Plateau dan menentukan potensialnya. Yang keempat yaitu bagaimana watak statistik dari radiasi nuklir. Adapun tujuan dilakukannya praktikum ini diantaranya: yang pertama, mempelajari cara kerja detektor Geiger-Müller. Yang kedua, menentukan waktu mati detektor Geiger-Müller. Yang ketiga, membuat kurva Plateau. Dan yang keempat, mempelajari watak statistik dari radiasi nuklir. Kalian pasti bertanyakan apa sih gunanya alat ini. Jadi alat ini digunakan untuk mendeteksi sinar alfa, gamma, dan delta. Alat ini juga digunakan untuk mengetahui banyaknya cacahan dari pancaran atau radiasi yang dipancarkan oleh zat radioaktif. Alat ini ditemukan oleh Geiger dan Müller. Jadi alat ini bekerja jika zat radioaktif tersebut didekatkan pada alat ini, maka gas yang ada di dalam tabung tersebut akan terionisasi. Elektron yang terlepas tersebut akan menuju ke anoda, sehingga timbul arus yang terputus yang disebut dengan denyut listrik. Nah, denyut listrik tersebut akan diperkuat melalui amplifier, sehingga pada pengeras suara itu dapat terdengar suara detakannya. Dan semakin banyak zat radioaktif yang tertangkap, maka sering pula suara detakannya terdengar. Apa sih perbedaan dari ketiga partikel tersebut? Saya akan jelaskan perbedaan dari ketiga partikel tersebut. Pertama, partikel alfa itu memiliki daya ionisasi yang lebih tinggi, bermuatan positif, dapat dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet. Yang kedua, ada partikel beta. Partikel beta ini memiliki daya ionisasi yang lebih rendah dibandingkan partikel alfa, dapat dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet. Yang ketiga, ada partikel gamma. Partikel gamma ini memiliki daya ionisasi yang lebih rendah, tidak dapat dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet, tetapi energinya sangat besar dan daya tembusnya juga sangat besar. Beda dari ionisasi dengan eksitasi. Jadi ionisasi sendiri itu adalah proses pelepasan elektron dari inti atom akibat energi eksternal yang diberikan. Sedangkan eksitasi tersebut adalah perpindahan elektron dari energi terendah ke energi tertinggi akibat energi eksternal yang diberikan. Dari Plateau ini adalah daerah tegangan kerja dari detektor Geiger-Müller, dan waktu kami itu adalah waktu di mana detektor Geiger-Müller ini tidak peka terhadap radiasi dari zat radioaktif. Alat dan bahan yang digunakan pada eksperimen ini ada 5, yaitu detektor tabung Geiger-Müller, sangku pelindung tunggal, penyedia tegangan dan counter, stopwatch, dan 2 sumber radiator yaitu kobalt dan kalium.
Di sini terdapat alat dan bahan dari eksperimen ini. Yang pertama, detektor tabung Geiger-Müller. Detektor tabung Geiger-Müller ini sebagai pendeteksi radiasi nuklir. Yang kedua, sangkut pelindung tunggal. Sangkut pelindung tunggal ini berfungsi sebagai tempat diletakkannya sumber radiasi. Yang ketiga, penyedia tegangan dan counter. Penyedia tegangan ini berfungsi sebagai pemberi sumber tegangan ke detektor sekaligus mengukur nilai cacahan dari detektor. Yang keempat, stopwatch. Stopwatch ini berfungsi untuk menghitung waktu. Dan yang kelima itu bahan. Ada 2 bahan, yaitu 2 sumber radiator. Sumber radiator yang pertama ini adalah kobalt dan yang kedua ini radium. Fungsi dari 2 bahan ini sebagai penghasil radiasi nuklir. Ya, di sini selanjutnya saya akan membahas tentang prosedur percobaan karakteristik tabung Geiger-Müller. Asik, gimana tuh Pit? Yang pertama itu kita susun alat dan bahannya seperti berikut. Selanjutnya kita nyalakan counter. Nyalain nih guys, colokin. Udah ding. Lalu kita letakkan bahan background di bawah detektor Geiger-Müller. Selanjutnya kita atur tegangan dari 350 volt. Tegangan yang mana? Oh, yang itu. Oke. Setelah tegangan berada pada 350 volt, lakukan perulangan sebanyak 5 kali. Dengan setiap perulangannya itu membutuhkan waktu sekitar 10 detik. Selanjutnya naikkan tegangan 25 volt untuk mendapatkan data berikutnya. Lakukan sampai tegangan ke 500 volt. Oke, mantap. Setelah cacahan background didapat, kita akan mencari cacahan dari bahan radium dengan memasukkannya ke sangkut pelindung. Untuk mengeluarkan bahan radium berikut harus menggunakan penjepit, karena jika tanpa penjepit dapat menyebabkan mandul guys. Hati-hati nanti mandul. Lakukan hal yang sama seperti background pertama tadi dengan mencari nilai cacahannya dari tegangan 350 sampai ke 500 volt. Oke. Selanjutnya untuk mendapatkan nilai cacahan dari bahan kobalt sama halnya dengan bahan radium, kita juga bisa mencari nilai cacahan dari gabungan bahan radium dan kobalt. Jadi setelah nilai cacahan semuanya didapat, catat hasil yang didapat pada tabel hasil pengamatan. Nah, setelah kalian dan kami nih menjalankan prosedur tadi, nanti kita akan mendapatkan hasil dan pembahasan. Penasaran gimana? Ikutin saya. Mau jelasin dulu tentang data hasil pengamatan. Jadi data hasil pengamatan tadi kan kita mengambil nilai cacahan dari background, terus radium, kobalt, dan yang terakhir adalah radium dan kobalt. Ya. Nah, jadi kan tadi kita melakukan 5 kali perulangan. 5 kali perulangan itu kita cari nilai rata-ratanya atau yang kita sebut dengan NR. Dan pembahasan nih guys. Nah, pertama kita tuh akan menentukan penentuan kurva Plateau. Jadi, kurva Plateau itu sebenarnya adalah grafik hubungan antara tegangan dan juga nilai cacahan. Jadi nanti kita akan mencari setiap grafik kurva Plateau dari setiap data hasil pengamatan nih. Saya akan menjelaskan lagi mengenai grafik yang terjadinya. Nah, jadi terjadi di sini V yang akan kita berikan itu kan dimulai dari 350. Pada saat 350 didapat dari semua bahan radioaktif itu masih 0. Sedangkan ketika dimulai dinaikkan lagi, maka akan dimulai cacahannya. Yang kedua itu kita akan menentukan waktu mati. Nah, untuk mencari waktu mati kita memerlukan yang namanya N. Nah, di sini N yang saya gunakan adalah N radium sebagai N1
N kobalt itu sebagai N2, N radium kobalt sebagai N12, dan nilai NB-nya juga yaitu nilai N background. Nah, sekarang gimana sih cara menentukan N ini? Nah, caranya dari data hasil pengamatan ini. Nah, seperti yang terlihat, itu kita akan mencari selisih antara setiap hasil pengamatan NR ini. Yang kita pilih adalah selisih yang paling kecil, dan kita pilih yang terlebih dahulu. Di waktu mati itu perumusannya adalah T. T sama dengan N1 ditambah N2 dikurang N12 per 2 dikali N1 N2. Ini bagian yang ketiga. Bagian ketiga itu kita akan mencari jumlah sinar radioaktif yang benar terdeteksi. Nah, diketahuinya kan tadi kita menggunakan waktu yang kita pakai untuk mencacah itu adalah 10 detik. Maka kita tulis T-nya sama dengan 10 sekon. Dan juga T-nya itu tadi adalah T yang di sini. T kotak ini saya lambangkan di kotak di sini juga. Nah, untuk mencari jumlahnya sinar yang dipancarkan itu kita perlu mencari N kecil dulu. N kecil ini adalah NB per T. Nah, jumlah sinar radioaktif itu dilambangkan sebagai C. C berikut perumusannya, N dikali dengan T dikurang T besar per 1 dikurang N dikali T besar dikurang NB. Nanti kita akan mencari jumlah sinar radioaktif dari setiap zat radioaktifnya, yaitu tadi ada radium, kobalt, dan itu aja. Nah, dari hasil yang kami dapatkan bahwa nilai jumlah sinar radioaktif yang paling besar itu terjadi pada radium. Yang pertama, pada sumber radiasi radium memiliki nilai cacahan yang paling tinggi dikarenakan sumber radiasi radium memiliki sinar alfa, beta, dan gamma. Yang kedua, nilai cacahan rata-rata yang paling tinggi terdapat pada gabungan antara radiasi radium dan kobalt. Lalu yang ketiga, jarak dan nilai cacahan memiliki hubungan yang berbanding lurus. Yang keempat, pada percobaan ini terdapat peristiwa eksitasi dan ionisasi.